Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai materi matematika kelas 8 SMP, yaitu materi relasi dan fungsi. Langsung saja ke materinya. Ini ada 4 bab yang akan kita pelajari. Ada relasi, ada ciri-ciri fungsi, serta korespondensi satu-satu. Namun pada video ini hanya akan membahas dari relasi hingga ciri-ciri fungsi. Untuk fungsi yang lebih mendalam serta korespondensi satu-satu akan dijelaskan pada video selanjutnya, video yang akan diupload pada minggu depan. Yang pertama yang harus kalian ketahui yaitu mengenai relasi. Relasi adalah sebagian besar atau bahkan seluruhnya yang akan kita pelajari pada materi ini. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu relasi. Relasi adalah istilah dalam matematika untuk menggambarkan suatu hubungan antara dua buah himpunan. Apa contoh nyatanya? Di sini kakak punya contoh. Nah, di sini ada A dengan isinya yaitu Rama, Adit, Alim, dan Vina. Dan B yaitu isinya voli, futsal, basket, tenis, dan menari. Kira-kira apa yang bisa kita hubungkan dari A ke B? Di kiri ada Rama, nama-nama orang. Di kanan ada hobi. Jadi kan jika A dihubungkan ke B, maka hubungannya yaitu hobinya adalah, misal Rama hobinya adalah voli. Nah, kita hubungkan dari Rama ke voli. Berarti artinya Rama mempunyai hobi bermain voli. Lalu lanjut, Rama mempunyai hobi bermain basket, maka Rama kita hubungkan dengan basket. Lalu Adit juga atau hobi bermain voli, maka Adit kita hubungkan dengan voli. Selanjutnya Alim, di sini Alim suka bermain voli. Lalu juga suka bermain futsal, maka Alim kita hubungkan dengan voli dengan futsal. Lalu Vina hobi menari. Nah, berarti Vina dihubungkan dengan menari. Tapi tenis tidak memiliki pasangan, tidak apa-apa. Kakak jelaskan di atas, yang gambar di atas ini itu namanya diagram panah. Tapi ada bentuk-bentuk lain yang bisa kita gunakan untuk menyatakan sebuah relasi. Contoh lainnya yaitu himpunan pasangan berurutan dan diagram kartesius dan lain-lain yang akan kita pelajari mungkin minggu depan. Contohnya sebuah grafik. Namun grafik itu hanya bisa digunakan untuk sebuah fungsi, tidak bisa untuk relasi. Kakak beri contoh untuk bagaimana cara menyatakan sebuah relasi pada diagram panah. Diagram panah mungkin sudah tahu ya. Nah, di sini ada himpunan A dengan himpunan B. 1 dihubungkan ke 3, 4, 5, dan 6. 2 dihubungkan dengan 4, 5, 6. 3 dihubungkan dengan 5, 6. 4 dihubungkan dengan 6 saja. Nah, cara penulisan himpunan pasangan berurutannya seperti ini. Kita tulis dulu kurung kurawanya ya. Karena ini himpunan, maka kurung kurawa adalah wajib kita tulis. Lalu diikuti tanda kurung biasa 1,3. Karena 1 terhubung dengan 3, maka 1,3. Selanjutnya 1 terhubung dengan 4, maka 1,4. Dan seterusnya dengan 2 terhubung dengan 4, maka 2,4. Dan seterusnya hingga 4,6 karena 4 berhubung dengan 6. Lalu jangan lupa ditutup dengan tanda kurung kurawa. Selanjutnya, bagaimana cara menyatakannya pada diagram kartesius? Di diagram kartesius ini kita membuat dulu garis mirip seperti jumbo kartesius, tapi hanya diambil ke kanan dan ke atasnya saja. Lalu garis yang horizontal itu untuk yang A dan garis yang tegak itu untuk yang B. Nah, di sini garis yang horizontal untuk yang A berisi 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan yang B berisi 2, 3, 4, 5, dan 6. Kenapa? Karena bisa kita lihat pada diagram panahnya. Di situ A hanya terdapat 1, 2, 3, dan 4. Maka A hanya diisi 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan B hanya terisi 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka di diagram kartesiusnya yang garis B-nya itu hanya kita isi 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, lalu untuk memberikan titiknya, kita lihat apa saja yang terhubung. Di situ 1 terhubung dengan 3. Maka 1 di garis A terhubung dengan 3 di garis B. Kita sambung dan menemukan titik. Nah, titik itu yang akan membuat, lalu kita
lanjutkan ke titik yang lain. Di situ ada 1 terhubung dengan 4. Maka 1 di A dan 4 di B kita hubungkan menjadi sebuah titik. 1 dengan 5, 1 dengan 6, 2 dengan 4, 2 dengan 5, 2 dengan 6, dan seterusnya hingga 4 dengan 6. 4 di sumbu A dan 6 di sumbu B. Nah, setelah itu kita selesai membuat diagram kartesius dari contoh diagram panah yang di sebelah kiri itu ya. Selanjutnya di sini ada istilah-istilah dalam relasi. Ada 3, yaitu domain yang berarti daerah asal, kodomain yang berarti daerah kawan, dan range yang berarti daerah hasil. Nah, untuk lebih memahami lagi, kakak beri contoh ya. Nah, di sini ada diagram panah yang menunjukkan hubungan antara A dengan B. Nah, apa sih domainnya? Domainnya yaitu daerah asal. Nah, daerah asal ini semua himpunan yang terdapat pada A. Maka daerah asalnya yaitu 0, 1, 2, dan 3. Lalu bagaimana dengan kodomainnya? Domainnya itu seluruh himpunan yang terdapat pada B. Untuk 0, 1, 2, 3, dan 4. Namun range-nya itu daerah hasil, di mana himpunan-himpunan yang berada pada B tapi dia terhubung dengan A. Jadi kita ambil yang memiliki hubungan saja. Di situ yang memiliki hubungan hanya 1, 2, 3, dan 4. 0 tidak memiliki hubungan, maka 0 bukan termasuk range. Seperti itu. Selanjutnya kakak punya contoh soal. Diketahui 2 buah himpunan A yaitu 2, 4, 6, dan B 1, 3, 5. Hubungan dari himpunan A ke B adalah lebih besar dari. Tandakan relasi dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Nah, langsung saja kita bikin dulu A-nya dan B-nya, lalu kita isi A-nya dengan 2, 4, 6, lalu B-nya dengan 1, 3, 5, lalu kita hubungkan sesuai apa yang disuruh. Karena lebih besar dari, maka A harus lebih besar dari B. Di situ A ada 2 lebih besar dari 1, benar, maka 2 kita hubungkan dengan 1. Tapi 2 tidak lebih besar dengan 3, maka 2 tidak kita hubungkan dengan 3. Begitupun juga dengan 5, karena 2 tidak lebih besar dari 5, maka 2 tidak kita hubungkan dengan 5. Selanjutnya A ada 4, di situ ada 4 lebih besar dengan 1 dan lebih besar dengan 3, maka 4 kita hubungkan dengan 1 dan 3. Tapi 4 tidak kita hubungkan dengan 5 karena 4 tidak lebih besar dari 5. Di situ ada 6. Nah, 6 ini lebih besar dari 1, 3, dan 5. Maka 6 kita hubungkan dengan semuanya. Kita hubungkan dengan 1, kita hubungkan dengan 3, kita hubungkan dengan 5. Dan jangan lupa kita kasih panah ya, karena diagram panah garis harus ada panahnya. Karena kalau tidak ada, maka bisa jadi disalahkan oleh guru kalian. Selanjutnya himpunan pasangan berurutan. Nah, langsung saja kita lihat pada diagram panah di sebelah. Di situ 2 terhubung dengan 1. Berarti penulisannya kurung perawa, tanda kurung, 2,1 tutup kurung, koma, 4 terhubung dengan 1, maka 4,1, koma, 4 terhubung dengan 3, maka 4,3, koma, 6 terhubung dengan 1,35, maka 6,1, 6,3, dan 6,5. Itu. Jangan lupa ditutup dengan tanda kurung kurawat. Selanjutnya diagram kartesiusnya. Nah, kita gambar dulu seperti gambar garis A yang horizontal dengan garis B yang tegak. Nah, di garis horizontal itu kita isi apa saja yang ada di A. Ada 2, 4, dan 6. Maka kita hanya mengisinya dengan 2, 4, 6. Bukan kita isi dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bukan. Kita hanya mengisi himpunan yang ada di A-nya saja. Himpunan A-nya kan cuma ada 2, 4, 6. Maka di sumbu A-nya kita isi dengan 2, 4, dan 6. Selanjutnya pada garis yang tegak yaitu garis B kita isi 1, 3, dan 5. Karena hanya ada 1, 3, dan 5 saja yang ada di himpunan B. Selanjutnya untuk penitikannya atau memberi titiknya kita hubungkan antara 2 dengan 1.
karena 2 dengan 1 terhubung. Selanjutnya ada 4 dengan 1 dan 3, karena 4 dengan 1 dan 3 terhubung. Selanjutnya ada 6 terhubung dengan 1, 3, 5. Jadi 6 di sumbu A, dengan 1 kita beri titik, terus 6 dengan 3 kita beri titik, lalu 6 dengan 5 kita beri titik. Nah, dari sini kita selesai membuat diagram kartesiusnya. Selanjutnya, nah di sini ada contoh lainnya. Nah, di sini ada perbedaan. Diketahui himpunan pasangan berurutan. Nah, di sini sudah diketahui pasangan berurutannya. 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8. Nah, dari sini kita bisa membuat diagram panahnya. Karena kita cuman diberi petunjuk domain atau di bagian kirinya itu hanya 1, 2, 3, dan 4, maka kita membuat diagram panahnya dengan A-nya. Sebenarnya ini tidak harus A dengan B ya, bisa P dan Q dan lain-lain, karena soal tidak diberi ketentuan. Di domainnya itu ada 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan di kodomainnya atau yang di sebelah kanan itu ada 2, 4, 6, dan 8. Nah, lihat pada himpunan pasangan berurutannya ada 1 terhubung dengan 2. Berarti 1 tarik garis dengan 2, terus kita kasih panah. Terus 2 ke 4 sama, 3 ke 6 sama, 4 ke 8 sama. Kita disuruh menentukan yang B, apakah relasinya. Nah, kita lihat A dengan B ini apa relasinya. 1 terhubung dengan 2, 2 terhubung dengan 4, 3 terhubung dengan 6, 4 terhubung dengan 8. Nah, apa hubungannya? Nah, coba kalian pikirlah. Di sini hubungannya yaitu 1/2 dari 2, 2/2 dari 4, benar kan? 3/2 dari 6, benar. 4/2 dari 8, benar. Berarti hubungannya yaitu setengah dari. Lalu untuk diagram kartesiusnya sama dengan soal sebelumnya. Kita buat garis A dan garis B dengan garis A yang horizontal dan B yang vertikal. Nah, di garis yang A kita isi domainnya saja 1, 2, 3, dan 4. Dan garis B-nya kita isi kodomainnya saja. Ada 2, 4, 6, dan 8. Nah, kita hubungkan dah itu satu-satu. 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dan 6, 4 dan 8. Sehingga ketemulah titik-titik, dan dari situ kita sudah selesai menggambar diagram kartesiusnya. Nah, selanjutnya ada pemetaan atau fungsi. Nah, sebelumnya kan kita belajar mengenai relasi. Relasi itu keseluruhan. Jadi relasi adalah semua hubungan tanpa adanya suatu syarat. Namun tetapi untuk yang pemetaan ada suatu syarat di dalamnya, sehingga suatu relasi bisa dikatakan suatu pemetaan atau fungsi. Apa sih syaratnya? Syaratnya yaitu setiap anggota domain memiliki satu pasangan. Kakak beri contoh langsung saja ya. Ini kakak punya 3 relasi. Yang sebelah kiri ada relasi A ke B dengan 1 terhubung dengan 4, 2 terhubung dengan 3, 3 terhubung dengan 5. Namun 4 tidak memiliki pasangan. Nah, karena syaratnya suatu relasi bisa disebut suatu pemetaan, yaitu setiap anggota domain memiliki satu pasangan. Artinya setiap anggota pada A harus memiliki satu saja pasangan. Di situ 4 tidak memiliki pasangan. Maka diagram panah yang ada di kiri itu bukan termasuk suatu fungsi, namun hanyalah sebuah relasi. Yang di tengah kita lihat 1 terhubung dengan 3, 2 terhubung dengan 4 dan 5. Nah, dari sini sudah bisa kita tentukan kalau relasi yang ada di tengah ini bukan suatu pemetaan, karena syaratnya setiap anggota domain memiliki hanya satu pasangan. Karena 2 di A memiliki 2 pasangan, berarti bukan termasuk fungsi. Lalu contoh yang ketiga, relasi yang ada di sebelah kanan. 1 terhubung dengan 5, 2 terhubung dengan 4, 3 terhubung dengan 5, 4 terhubung dengan 3. Nah, relasi yang ada di kanan ini bisa kita sebut suatu fungsi, karena pada setiap
setiap anggota domainnya memiliki hanya satu pasangan saja. Kita tidak usah hiraukan yang ada pada kodomainnya, karena bukan salah satu syarat untuk suatu relasi bisa dikatakan sebuah fungsi. Di situ ada 6 yang tidak memiliki pasangan. Tidak apa-apa, karena syaratnya hanya setiap anggota domain memiliki satu pasangan. Domain itu yang ada di sebelah kiri yang ada di A itu. Maka relasi yang ada di kanan ini adalah suatu fungsi. Selanjutnya, ini ada contoh soal. Coba kalian cari mana yang fungsi dan mana yang bukan fungsi. Nah, bedanya di sini bukan diagram panah, tapi diagram kartesius. Kita lihat diagram kartesius yang ada di sebelah kiri. Garis A kan kodomain ya. Nah, syaratnya tadi apa? Domainnya harus memiliki satu pasangan. Di situ 1, 2, 3, dan 4, tiganya tidak memiliki pasangan, bukan suatu fungsi. Selanjutnya yang di tengah, domainnya 1, 2, 3, 4. Duanya memiliki dua pasangan, yaitu di 7 dan di 8. Maka bukan suatu fungsi. Selanjutnya, domainnya 1, 2, 3, 4 itu memiliki hanya satu saja hubungan. 1 dengan 5, 2 dengan 8, 3 dengan 6, 4 dengan 7. Maka relasi yang ada di sebelah kanan bisa kita katakan sebuah fungsi. Selanjutnya, karena terdapat syarat tertentu, maka banyak pemetaan yang bisa kita buat dari dua buah himpunan yang berelasi bisa kita temukan dengan sebuah rumus. Namun sebelum itu, kakak beri contoh. Apa sih maksudnya? Jadi banyak pemetaan yang bisa kita buat. Misal, kakak punya dua buah himpunan, yaitu himpunan A dengan himpunan B, di mana himpunan A-nya ada 1 dan 2 dan himpunan B-nya ada 5 dan 6. Nah, kita tidak memberikan hubungannya, tapi kita bisa menentukan berapa banyak pemetaan atau fungsi yang bisa kita buat dari dua buah himpunan itu. Caranya, misal fungsi pertama yaitu 1 kita hubungkan dengan 5, 2 kita hubungkan dengan 6. Nah, ketemu satu fungsi yang dapat kita buat dari dua buah himpunan A dengan B. Selanjutnya, ada 1 kita hubungkan dengan 6 dan 2 kita hubungkan dengan 5. Nah, ini fungsi kedua. Selanjutnya, ada 1 kita hubungkan dengan 5 dan 2 kita hubungkan juga dengan 5. Nah, kita ketemukan fungsi ketiganya. Selanjutnya ada 1 kita hubungkan dengan 6 dan 2 kita hubungkan dengan 6 juga. Nah, ketemu fungsi keempatnya. Nah, dari sini kita sudah tidak bisa membuat fungsi lagi, fungsi yang berbeda dari keempat ini, dari dua buah himpunan A dengan B. Maka dari itu, banyak pemetaan yang bisa kita buat dari dua buah himpunan A dengan B ini hanyalah 4. Nah, di sini kakak punya rumusnya untuk menemukan banyak pemetaan yang bisa kita buat. Rumusnya yaitu NB pangkat NA, dengan NB yaitu banyak himpunan dari B. Nah, di situ B kan ada 5 dan 6, berarti banyak himpunannya ada 2. Bukan 5 dan 6-nya, tetapi ada berapa? Di situ kan ada 5 dengan 6, 5 dan 6, 5 1, 6 2, berarti ada 2, 5 dan 6. Selanjutnya banyak A juga ada 2, ada 1 dan 2. Itu. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, kamu kan di sini kan kita sudah nyari banyaknya pemetaan yang bisa kita buat adalah 4. Nah, jumlah pemetaan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, jika kita menemukan soal yang lain, misal A ada 3 anggota dan B ada 2 anggota. Berarti himpunan A ke B, jumlah pemetaan A ke B berarti 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, bagaimana jika jumlah pemetaan B ke A? Kita balik saja. Berarti rumusnya NA pangkat NB. NA-nya tadi 3, NB-nya 2, berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9. Seperti itu. Sekian untuk penjelasan video pada kali ini, karena penjelasan fungsi dengan korespondensi akan dijelaskan pada minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf.